Jadi setiap manusia itu ada kelebihannya. Oleh sebab itu dalam teori keadilan bermartabat di era new pandemi, new normal atau masih dalam kondisi COVID-19 ini, pendidikan nggak boleh berhenti, harus tetap jalan. Nah, kreativitas kita itulah luar biasa. Lainlah dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Steam, dengan Skype, ini luar biasa. Ya, kemudian proses ujian, saya udah ngikuti ujian terbuka, ujian S1, ya macam-macam, udah ikut secara Zoom. Ini adalah tidak boleh berhenti. Ini ada bentuk, meskipun dalam masa pandemi kita tidak menyerah. Yang namanya ilmu harus terus belajar dengan berbagai suatu metode, dengan tetap mengindahkan suatu protokol-protokol kesehatan. Oleh sebab itu, dengan teori keadilan bermartabat menjadi umpan balik bagi pemerintah. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang tidak bermartabat, bagaimana kebijakan dalam penerimaan siswa baru yang menimbulkan gejolak. Ya, harusnya kalau bermartabat, pikiran-pikiran dari dalam ini diinventarisasi dulu sebelum dibuat suatu regulasi. Ya, perlu kearifan dalam melaksanakan suatu pikiran ini. Saya kira itu karena keterbatasan waktu. Terima kasih telah mengundang kami, ya kami tim dengan Mas Rizko Karo. Ini beliau ini sangat setia dengan teori keadilan bermartabat. Meskipun dosen junior, tapi sudah daftar di S3 ya, suruh harus daftar di S3. Dan telah membuat buku tentang pelindungan data pribadi dalam perspektif keadilan bermartabat. Akan terbit buku beliau itu seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Teguh atas pemaparan materi mengenai teori keadilan bermartabat. Di teori tersebut bisa saya dapatkan beberapa poin, yaitu keadilan bermartabat lahir dari pikiran Tuhan dan juga nilai luhur Pancasila. Dan keadilan bermartabat ini merupakan sistem berpikir, sehingga tujuannya yaitu untuk memanusiakan manusia. Lalu untuk selanjutnya yaitu akan merupakan pemaparan materi oleh Pak Rizky Karo-Karo. Untuk Pak Rizky Karo-Karo, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Mas, suara saya kedengaran ya Mas? Iya, kedengaran Pak. Dengar. Oh, iya. Dengar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan kalau kata BPIP, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila harus sih. Karena kan kemarin di Jakarta baru rame demo undang-undang HIP ya. Tapi saya mendengar dari radio, presenternya menanyakan, kamu kenapa demo, katanya begitu kan. Terus kata dia, oh saya demo karena Pancasila katanya mau dihapuskan. Nah ini kan semacam penyesatan akademik gitu. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Teguh Prasetyo Pak atas kesempatannya, kepada saya juga Pak FX Wartoyo, kandidat profesor. Amin ya Pak. Amin Mas. Lalu Bapak Dr. Tri dan Bapak-Bapak narasumber lainnya, dan para hadirat yang saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akan mencoba sharing. Kebetulan saya menjadikan Prof. Teguh sebagai role model, Pak. Menjadikan Prof. Teguh sebagai role model, dan Pak Teguh mau berbagi ilmu. Kadang beberapa orang kan tidak mau berbagi ilmu, tapi dari Prof. Teguh mau berbagi ilmu. Nah, saya ingin menyampaikan sharing saya, bahwasannya keadilan bermartabat mengawal konsistensi esensi belajar mengajar.
Karena konon katanya perkuliahan online, belajar online itu mengurangi esensi belajar. Nah, kita akan lihat benar atau tidaknya. Monggo di next, Mas Operator. Nah, ini beberapa dasar hukum, saya tidak akan menguraikannya panjang lebar, tapi pada intinya karena COVID ini dan juga Mas Menteri kita yang orang teknokrat, beliau suka mengkolaborasikan pendidikan dan teknologi, sehingga muncullah Permendikbud dari nomor 3 hingga nomor 7. Permendikbud keluarnya Permendikbud dari nomor 3 hingga 7 tentu mengeluarkan pro dan kontra ya. Saya tidak akan mengulas pro dan kontranya, tapi menurut saya sendiri dengan adanya Permendikbud ini, kampus itu dapat berkolaborasi dengan kampus lainnya dan mahasiswa bisa mendapatkan ilmu dari mana saja, tidak hanya dari kampus dia sendiri. Next-nya, Mas. Nah, saya membandingkan dua filsuf ya. Umumnya teman-teman dari Fakultas Hukum sangat familiar dengan Friedrich Redbach ya. Dia seorang filsuf atau ahli hukum dari Jerman. Redbach mengatakan law is creation of man gitu ya. Atau kurang lebih bahasa Indonesianya, hukum itu buatan manusia, namun hanya dapat dimengerti oleh orang tersebut seperti itu. Jadi atau pada bahasa simpelnya hukum hanya bersifat deskriptif gitu. Sehingga mungkin beberapa orang menganggap bahasa hukum itu multi tafsir. Nah, lalu saya membandingkan dengan Prof. Teguh Prasetyo ya. Dengan Prof. Teguh, kalau kita melihat fotonya, kalau saya sih menganggap Redbach ini beban pikirannya itu sangat banyak, sedangkan kalau Prof. Teguh, kalau kita lihat fotonya ya, semacam tidak ada beban gitu ya, semacam tidak ada beban, lalu luwes saja. Nah, ini kurang lebih salah satu perbandingan filsuf yang menurut saya filsuf yang banyak berpikir, dan satu lagi Prof. Teguh, menurut saya juga Prof. Teguh juga cocok dibilang filsuf, namun kalau dari fotonya tidak ada beban pikiran seperti itu. Nah, kalau perkembangannya, kalau Prof. Teguh mengatakan dengan keadilan bermartabat, hukum itu bukan hanya deskriptif ya, melainkan juga normatif yang berlandaskan Pancasila gitu. Jadi saya setuju dengan Prof. Teguh. Beberapa teman mahasiswa S3 saya juga selalu mengatakan, ajaran teori hukum, filsafat hukum di Fakultas Hukum saya tidak menyebutkan semua di Indonesia ya, tapi kebanyakan memang masih berpedoman dengan filsuf Eropa dan juga filsuf Barat. Jadi mana nih yang budaya lokalnya gitu kan? Kalau kata iklan kan kita harus mencintai produk-produk Indonesia, dan salah satunya sudah terejawantakan dalam teori hukumnya Prof. Teguh Prasetyo. Next-nya, monggo di next, Mas. Nah, dari hasil perenungan saya menemukan ada satu rumus, yakni 3C plus 1D. Jadi dalam pendidikan, kuncinya conscience itu adalah salah satu tujuan pendidikan. Karena saya yakin mahasiswa-mahasiswi berkuliah untuk mendapatkan ilmu dan juga memperbaiki derajat hidupnya. Tapi conscience atau maksud saya kompetensi ya. Kompetensi itu atau ilmu pengetahuan, mahasiswa pasti akan mencari ilmu pengetahuan di kampusnya, lalu berharap mendapatkan gelar, dan gelarnya bisa dipergunakan oleh dirinya dan untuk kepentingan orang banyak. Tapi kompetensi sendiri kalau tidak diimbangi dengan conscience, hati nurani, dan juga compassion, maka hasilnya akan menjadi jahat ya. Menjadi jahat, contohnya orang itu berilmu tapi dia menggunakan ilmunya dengan salah. Saya kebetulan memang menekuni di bidang cyber. Saya suka mengambil contoh di Yogyakarta ada satu hacker, dia mahasiswa, dan dia menjadi atensi oleh FBI Amerika gitu. Jadi kalau secara keadilan bermartabat, kalau dia hanya dihukum penjara kan, maka
kompetensinya akan hilang begitu saja. Jadi sebaiknya bagaimana, bisa saja dia di-hire oleh KPU atau di-hire oleh perusahaan IT mana supaya derajatnya lebih dimartabatkan. Lalu berikutnya komitmen. Nah, komitmen ini adalah salah satu tujuan pendidikan, apalagi saya yakin beberapa ataupun kebanyakan alumni dan calon-calon alumni STKIP PGRI pasti memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Dan itu semua berpedoman atau berpusat pada keadilan bermartabat atau dignified justice, yakni untuk seperti yang Prof. Teguh tadi bilang, untuk menguongke uang, jadi untuk memanusiakan manusia gitu. Next-nya Mas, tolong. Nah, saya tidak mengulas pembelajaran daring atau luring. Kalau daring ini kepanjangannya adalah dalam jaringan ya atau online. Sedangkan kalau luring dia kepanjangannya adalah luar jaringan gitu atau offline gitu. Nah, ini saya mengutip dari kompas.com. Kompas.com mengutip pernyataannya Mas Menteri Nadiem ya, bahwasannya kalau kuliah offline itu bisa dilaksanakan kalau 4 syarat ini sudah terpenuhi, dan saya tidak akan menjabarkannya, tapi saya juga berharap agar Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dan Jawa dan Sidoarjo angka COVID-nya semakin menurun. Itu harapan saya dan pasti juga harapan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lainnya seperti itu. Lalu next-nya Mas, tolong. Nah, ini sekilas saya mengulas dan mengutip Dr. Tri tadi, hambatan dalam pembelajaran online, yakni sarana prasarana, lalu beberapa mahasiswa juga menganggap bukan kuliah online, tapi tugas online, seperti itu. Dan saya sempat menemukan jokes juga nih Pak, bahwasannya konon katanya, kalau Tuhan Yang Maha Esa memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan umatnya, kecuali dosen, seperti itu. Dan itu hanya jokes dari beberapa mahasiswa, tapi menurut saya tidak benar, karena biasanya dosen pun memberikan tugas juga secara proporsional dan sesuai kemampuan mahasiswa. Nah, lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah saling pengertian antara pendidik dan juga yang dididik. Saya juga selalu mencontoh Prof. Teguh selalu memberikan dispensasi bagi mahasiswa yang misalkan dia telat mengumpulkan tugas karena kendala sinyal, seperti itu. Karena saling pengertian ini sangat dibutuhkan. Mengapa? Kalau kita lihat di Makassar, saya tidak menyebutkan universitasnya, mahasiswanya meninggal dunia karena mencari sinyal di menara masjid. Nah, ini kan jadi butuh saling pengertian, butuh saling care antara dosen dan juga mahasiswa. Next-nya Mas, tolong. Nah, berikutnya tantangan kalau kuliah offline ya, atau kuliah dalam tatap muka. Ini di poin pertama saya sering menemukan ya, bahwasannya paradigma orang tua juga sudah berubah, sehingga guru ataupun dosen yang tanda kutip mendisiplinkan mahasiswa atau muridnya dalam bentuk penghukuman dianggap sebagai menganiaya anak tersebut gitu ya. Sedangkan sekarang sepupu saya sebagai orang tua ternyata sangat kewalahan dengan pendidikan online ini. Jadi peran guru itu sangat penting, dan STKIP PGRI semoga bisa juga menghasilkan guru-guru yang bermartabat dan berkualitas gitu. Dan juga jangan takut. Mengapa? Karena dari jurisprudensinya guru itu memiliki hak imunitas menurut saya. Ini dasar hukum yang saya paparkan, bahwasannya kalaupun dilaporkan oleh orang tua harusnya diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan itu berlandaskan dengan keadilan bermartabat, ataupun kalau bahasa Inggrisnya yakni diselesaikan secara restoratif justice. Nah, jadi kurang lebih keadilan bermartabat sangat mengawal pendidikan baik di online dan juga offline.
Nextnya Mas. Nah, ini terakhir dari saya mengutip peribahasa Jawa, urip iku kudu urup ya. Jadi sehingga saya berharap juga mahasiswa di STKIP PGRI Sidoarjo bisa bermanfaat bagi orang di sekitarnya dan juga orang lain. Dan yang terakhir, semoga kita sehat selalu dan menjaga rindu yang dipisahkan oleh corona gitu ya, tapi didekatkan oleh Google Meet. Dari saya akhir kata, mohon maaf jika ada salah-salah dalam pemaparan, saya kembalikan kepada Mas Moderator. Matur nuwun. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky pemaparan materinya mengenai tantangan-tantangan yang seringkali kita hadapi, terutama bagi mahasiswa dalam melaksanakan kuliah online ini. Lalu untuk selanjutnya, yaitu sesi untuk pemaparan materi dari Pak Warto